Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, kita langsung saja teman-teman ya. Ini market lagi bear ya, lagi nggak enak banget dilihat dan terutama altcoin ya teman-teman. Kalau Bitcoin turun 2,20% ya, Ethereum 3% ya, 3,65%. Kalau mereka berdua ini ya, Bitcoin Ethereum itu masih bisa dibilang profit lah ya dari harga kemarin. Buat teman-teman yang nyerok di harga 16.800 ini masih profit ya. Tetapi yang berdampak parah adalah panic attack atau serangan kepanikan lah ya buat para army ya, para holder altcoin teman-teman, karena overall ya market altcoin itu lebih parah turunnya daripada Bitcoin teman-teman ya, untuk saat ini ya. Itu kenapa saya bilang kepanikan lebih lebih ke pemegang altcoin ya, karena di mana altcoin itu lebih lebih turun parah dibandingkan Bitcoin teman-teman. Seperti yang kita tahu lagi merah merona semuanya. Tapi di sini ya tidak lepas dari eh, pengumuman The Fed ya di baru-baru ini teman-teman. Ini ya itulah, itu kenapa selalu saya katakan ya teman-teman, kita bisa memprediksi di candlestick ya, ya seperti technical analysis ya, yang gini-gini ya, mau dari Fibonacci ya, mau di CDMA lah, mau apalah, itu semua tidak menjamin apa ya, kenaikan atau penurunan suatu aset teman-teman ya, karena sekali lagi dalam candlestick itu nggak ada news, nggak ada bad news, nggak ada good news di situ ya, yang ada hanya grafik ya, sentimen, kira-kira seperti itu. Buktinya banyak sekali analis di luar sana ya yang selalu menggunakan candlestick. Mereka membahas masalah kenaikan ya, masalah kenaikan dari Bitcoin ya. Tiba-tiba terjadi kenaikan suku bunga lagi di akhir tahun ini. Pokoknya ini hadiah paling jelek lah ya di akhir tahun ya. Sama The Fed akhirnya dia ngedam lagi gitu loh teman-teman. Dan efek terparah di altcoin sih. Oke, kita langsung bahas teman-teman biar nggak berlama-lama lagi. Tapi ngomong-ngomong, ini ya, selamat buat teman-teman yang eh apa namanya, fans Prancis ya, karena Prancis malah menang 2-0 atas Maroko. Selamat, selamat. Ketemu di final sama Argentina, teman-teman. Oke, Bitcoin turun di bawah 18.000 ya setelah Federal Reserve ya mengumumkan kenaikan suku bunga 50 BPS, teman-teman. Aduh, memang nggak terlalu banyak sih teman-teman ya. Karena standar rendahnya The Fed naikin suku bunga itu 75 teman-teman ya. Tapi ini kali ini 50. Tapi ini tetap saja ya, kenaikan suku bunga tetap panik juga kita. Ya enggak, apalagi akhir tahun teman-teman ya, apalagi akhir tahun. Ya, ini semakin menguatkan kalau memang 2023 itu bakal bakal ekonomi dunia bakal goyang ya. Sudah ada bukti ya kenaikan suku bunga ini ya untuk menekan inflasi ya, kira-kira seperti itu. Karena itulah ya, saya ngomong dikit ya teman-teman, karena kemarin waktu zaman-zamannya Covid, panas-panasnya Covid ya, Amerika nggak goyang sama sekali karena mereka mencetak uang sesuka hati ya kan, mencetak uang sesuka hati. Dan apa namanya, baru terasa saat ini gitu loh ya, baru terasa saat ini, efeknya saat ini ya. Memang waktu Covid mereka nggak terlalu goyang, tapi setelah Covid ya otomatis inflasi karena lebih banyak uang lah, kira-kira seperti itu teman-teman. Dan untuk membuat itu standar ya, jalan satu-satunya adalah naikin suku bunga, dan efeknya ke bursa ya, bursa saham kena ya, bursa kripto kena ya, kripto kena, saham kena. Oke, kenaikan suku bunga ya, terbaru ya dari The Fed mengambil target suku bunga bank sentral ya di atas 4%. Wow. Bitcoin melihat lebih banyak volatilitas pada hari Rabu setelah pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal ya, di mana Bank Sentral Amerika setuju untuk menaikkan suku bunga acuannya sebesar 0,5% ya. Pengumuman tersebut yang seralas dengan ekspektasi pasar, menandakan langkah pertama The Fed tahun ini untuk memperlambat momentum Hawkins kebijakan moneter, teman-teman. Saat ini Federal Reserve mengumumkan keputusannya pada 14 ya EDT ya, waktu EDT Bitcoin langsung turun dari 18.300 menjadi 17.850, dan hari ini tambah turun lagi ya dalam waktu 5 menit. Bayangin teman-teman ya.
Yang kena goncangan paling besar sih menurut saya altcoin, karena saya cek altcoin ya atau alternatif coin, dan meme coin dan koin-koin micin itu kena dampak yang besar sekali. Otomatis orang akan berbalik arah teman-teman ya. Orang akan berbalik arah ke Bitcoin ya. Kenapa Bitcoin itu susah naiknya teman-teman? Walaupun orang cut loss di micin, cut loss di altcoin, dia pindah ke Bitcoin susah naik karena untuk up ya, untuk dongkrak atau untuk nge-push volumenya Bitcoin itu susah banget teman-teman ya, karena dia mahal. Kira-kira seperti itu. Aset terbalik ya, aset berbalik arah lama ya, aset berbalik arah tak lama setelah itu ya diperdagangkan di harga 17.960 pada waktu penulisan. Tapi kali ini Bitcoin turun lagi ke 17.658 teman-teman ya. Jadi ini agak agak condong ini ya, condong fear-nya teman-teman ya. Oke, menurut data dari CoinGlass teman-teman ya, pergerakan pasar kripto telah menyumbang 44 juta dolar ya dalam likuidasi dalam 24 jam terakhir, yang sebagian besar berasal dari perdagangan Bitcoin. Likuidasi tunggal terbesar adalah untuk perdagangan ETH BUSD ya, Binance 1,04 juta teman-teman, dan Binance juga kena food teman-teman yang kita tahu, tapi nggak bertahan lama sih. Saya sih kalau Binance ya, BNB saya mau di food, bener-bener di food ya, bener-bener dijelek-jelekin supaya turun lah ya, turun biar kita bisa serok BNB. Teman-teman saya saranin ya, kalau seandainya BNB turun kalian harus punya ya, walaupun sedikit. Oke, menjelang pertemuan ya, menjelang pertemuan pasar menghargai peluang sekitar 80% kenaikan 50 basis poin ya. Dengan kemungkinan 20% dari kenaikan 75 poin kelima menurut alat Fed Watch ya, CME ya. Dengan dari sebelumnya benar, tingkat target bank sentral terletak antara 4,25 dan 4,5. Jadi ada kemungkinan ya akan naik lagi ya, karena kali ini hanya naik 4% teman-teman ya. Sedangkan acuan mereka 4,25 sama 4,5 ya. The Fed telah menaikkan suku bunga sepanjang tahun 2020. Benar teman-teman ya. Itu kenapa kemarin ya banyak sekali analis yang meleset di akhir 2021, mereka berbondong-bondong ya dengan prediksi mereka Bitcoin itu bakal ke 150.000 dolar ya. Itu standarnya ya. Dan maksimalnya Bitcoin bisa ke 200.000 dolar di 2022. Tetapi sekali lagi ya, yang saya bilang di awal ya, technical analysis tidak menjamin, karena di technical analysis teman-teman nggak ada ini ya, nggak ada news di situ ya. Tiba-tiba untuk tahun ini 4 kali kenaikan suku bunga dari The Fed, belum lagi konflik perang dan lain-lain. Pokoknya banyak lah. Jadi 2022 ini memang benar-benar back to basic ya teman-teman ya, seperti tahun 2018. Oke, banyak bank sentral lain tampaknya terguncang dalam suku bunga ya. Bank of Canada mengumumkan kenaikan 50% basis point pada bulan Oktober, dengan Bank of England ya atau BOE ini ya mengikutinya pada bulan September ya. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB telah menekan Federal Reserve ya atau The Fed ini sempat ya, PBB menekan The Fed stop lah naikin suku bunga ya, untuk membalikan arah kenaikan suku bunga selama berbulan-bulan mengutip resiko potensi resesi global. Betul, kalau seandainya ya terus-terusan naikin suku bunga ya, ini akan mengutip resiko potensi resesi global. Betul sekali teman-teman. Makanya PBB waktu itu melarang, tapi nggak tahu Amerika naikin terus. Oke, memang banyak perusahaan industri kripto telah dipaksa untuk memperlakukan PHK massal tahun ini, seringkali sebagai tanggapan atas masalah ekonomi makro. Betul sekali teman-teman. Banyak juga exchange yang sudah mengurangi karyawan ya. Bahkan ada 2 exchange yang sudah tutup teman-teman ya. Sudah menyatakan, tapi bukan bangkrut ya, mereka nggak buat. Saya lupa nama exchange apa. Saya sempat baca teman-teman. Ada 2 exchange yang sudah, kalau saya nggak salah satunya BitMEX ya. BitMEX sama Warex kalau saya nggak salah ya, itu sudah mereka menutup sementara ya, tapi mereka nggak bangkrut, menutup sementara aja exchange mereka karena memang nggak ada uangnya gitu loh. Dan orang transaksi pun di masa-masa sekarang orang transaksinya itu low banget teman-teman ya. Jadi ya mau gimana lagi ya, kita nggak bisa lawan The Fed. Tapi minimal gini teman-teman ya, minimal kalian di tengah crypto winter, di tengah penaikan suku bunga ini teman-teman, kalian jangan salah pilih aset ya. Ya kalaupun memang kalian ada cash money ya, tapi sekali lagi saya nggak nyuruh ya. Ini kita sharing aja. Kalau memang kalian masuk di tengah crypto winter dan di tengah kenaikan suku bunga dari The Fed ini, kalian masuk di aset kripto yang betul-betul standarnya lah ya. Kalau micin kan kalian sudah punya nih ya. Standarnya kalian masuk XRP, Cardano sama BNB. Walaupun dikit-dikit masuk ya.
walaupun dikit-dikit, itu saran dari saya. Ini kita sharing. Tapi sekali lagi kalian yang tentukan uang kalian, kira-kira seperti itu. Oke, semoga ini bermanfaat teman-teman ya. Kita tunggu. Semoga saja ada perbaikan di tahun 2023 ya. Dan semoga saja benar-benar resesi ya. Itu yang saya harap ya. Semoga saja benar-benar terjadi resesi, karena saya pengen lihat lonjakan terjadi di kripto. Karena memang banyak analis dunia mengatakan kalau memang betul-betul terjadi resesi, teman-teman, yang paling diuntungkan adalah sektor cryptocurrency. Oke, amin amin amin. Oke, semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Selamat siang.